Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran SBDP kali ini. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang mengenal nama-nama interval nada. Kali ini kalian akan belajar bagaimana cara mengubah interval nada. Nah, sebelumnya Bu Sani akan mengingatkan kalian kembali tentang nama-nama interval nada. Masihkah kalian mengingatnya? Oke, baiklah. Nah, ada prim, second, third, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Karena kalian sudah mengenal nama-nama interval nada, kali ini Bu Sani akan mengenalkan jenis-jenis interval nada. Nah, jenis-jenis interval nada itu ada 3. Apa saja itu? Yang pertama ada nada mayor besar yang terdiri dari second dan third. Jadi kalau kalian mengenal nama interval nada second dan third, itu berarti termasuk nada mayor atau besar. Misalnya saja third atau second itu menjadi belakangnya ditambah kata besar. Second besar, third besar. Mudah bukan? Yang kedua adalah minor atau kecil yang terdiri dari nada sect dan septim. Jadi kalian tinggal menambahkan saja sect itu adalah sect kecil dan septim itu adalah nada septim kecil. Begitu. Yang ketiga adalah perfect atau murni yang terdiri atas nada prim, quint, quart, dan oktav. Bu Sani ulang, prim, quart, quint, dan oktav. Jadi kalau kalian menemukan nada prim berarti disebut sebagai prim murni, quart murni, quint murni, dan oktav murni. Oke, kalian sudah memahami tentang jenis-jenis interval nada? Baiklah, Bu Sani ulang kembali ya. Kita ulang dari yang awal. Prim murni, second besar, third besar, quart murni, quint murni, sect kecil, septim kecil, dan oktav murni. Nah, itu nama-nama interval nada plus jenis-jenis interval nadanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengubah tangga nada natural menjadi tangga nada crash. Nah, apa sih crash itu? Nah, tanda crash itu artinya naik setengah nada. Oke, baiklah kita mau mencoba ya. Bagaimana sih caranya? Kalian pasti penasaran. Baiklah, sebelum kita mengubah interval nada, kita harus mengenal dahulu tangga nada natural ya. Pastinya kalian sudah hafal dan sudah mengerti apa itu tangga nada natural. Nah, tangga nada natural itu adalah tangga nada yang dimulai dari huruf C atau do sama dengan C. Kalian masih ingat pastinya ya pada tangga nada mayor. Oke, kita ulang ya. C, jadi kita menuliskannya dari nada C atau dari abjad C. Nada do diawali nada C. C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah yang harus kalian mengerti dulu dalam mencari interval nada. Nah, kemudian kalian juga pasti ingat dong intervalnya ada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Masih ingat bukan? Nah, setelah kalian mengingat tangga nada natural, ada 2 kunci dalam mengubah tangga nada natural menjadi crash. Kunci yang pertama adalah cari nada kelima dari nada natural. Ya, kemudian yang kedua, tambah nada crash pada setiap nada ketujuh. Oke. Nah, ada 2 kunci ya. Cari nada kelima dan tambahkan tanda nada crash pada tangga nada ketujuh yang sudah kalian buat. Bu Sani beri contoh dulu ya biar tidak bingung. Baiklah, nah misalnya kita mau mencoba untuk mengubah satu crash. Ingat
Kalau satu crash berarti kita berawal dari tangga nada natural ya. Kita awalnya dari tangga nada natural. Baik, ingat kuncinya ada dua. Yang pertama, cari nada kelima dari tangga nada natural. Jadi kita cari nada kelima dari tangga nada natural ya pastinya. Nah, kita coba menghitungnya. Benar sekali. Jadi tangga nada kelima itu ada di abjad G. Oke, berarti sudah ketemu bukan? Jadi nada do-nya kita awali, nada do-nya kita mulai dari abjad G. Nah, setelah dari abjad G kita ketemu, kita akan menyusunnya dalam tangga nada yang kita mulai dari nada do sama dengan G. Oke, kita susun G, A, B, C, D, E, F, dan G aksen. Oke, setelah selesai kunci yang kedua kita gunakan. Kunci yang kedua adalah tambah tanda crash pada setiap nada ketujuh yang sudah kita tuliskan. Nah, kita tinggal menghitung saja nada ketujuh. Benar sekali, yaitu ada di abjad F. Maka di F kita kasih tanda crash ya. Nah, setelah kita kasih tanda crash, karena diberi tanda crash, maka nama nadanya bukan lagi F ya, tapi jadi fis. Oke, kalian sudah memahaminya. Nah, itu adalah dua kunci ketika kalian mengubah interval nada. Yang pertama, cari nada kelima, dan yang kedua, tambahkan tanda crash pada setiap nada ke-7. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mencari atau menyamakan interval nadanya. Kita lihat huruf G ke A. G ke A satu bukan? Nah, kamu lihat di bawahnya juga satu. Kemudian A ke B juga satu, A ke B satu. Oke, sudah sama ya. B ke C, B ke C berapa? Setengah, maka kita tuliskan juga setengah. Kemudian D ke E, D ke E berapa? D ke E satu. Kemudian E ke F. Nah, di situ bukan lagi ke E ke F ya. Kalau di tangga nada natural E ke F adalah satu. Karena di sini E ke fis setengah, di situ harusnya kan E ke F setengah di tangga nada natural. Karena ini sudah dinaikkan satu crash, maka setengah ditambah setengah, jadinya intervalnya menjadi satu. Jadi E ke fis jaraknya adalah satu. Begitu anak-anak, mudah bukan? Jadi ingat dua kuncinya ya cara mengubah interval nada. Kalian sudah mulai memahaminya. Nah, untuk mengubah dua crash, maka kita berawal dari bukan lagi dari nada natural ya, tapi bermula dari satu crash. Diingat, ketika kita mengubah satu crash, maka berawal dari tangga nada natural. Tetapi kalau dua crash, tidak lagi dari tangga nada natural ya, tapi dari tangga nada satu crash ya. Nah, sama kuncinya juga kita lihat ada dua kunci, cari nada kelima dari tangga nada satu crash. Oke, sudah ketemu? Oke, sudah ketemu ya dua crash. Ternyata ada di abjad D, betul? Baik, berarti nada do dimulai dari nada D. Oke, nah setelah itu kita tuliskan. Tangga nadanya D, E, fis. Oke, fis ya, bukan lagi F ya, karena kita berawal dari satu crash. Fis, G, A, B, C, D. Oke. Nah, setelah itu kunci yang kedua adalah beri tanda crash pada nada ketujuh yang sudah kalian buat. Kita hitung ya. 1, 3. Oke, baiklah. Nada ketujuhnya apa ya anak-anak? Oke, nada ketujuh benar sekali di huruf C. Jadi C kita beri tanda crash. Namanya tidak lagi C tapi jadi cis.
Ingat, setiap kita beri crash, di belakang abjadnya kita tambah IS ya. Tadi seperti F jadi fish, C jadi cheese. Oke? Mudah bukan? Nah, setelah itu cobalah untuk mencari interval nadanya. Seperti tadi ya, ingat berawal dari satu crash. Kita lihat di abjad satu crash. D ke E berapa interval nadanya? D ke E 1. Oke, sama ya, 1 ya. E ke fish juga 1. Oke, fish ke G setengah. Oke, good. G ke A 1. Oke, A ke B 1. Kemudian B ke cheese, bukan lagi B ke C loh ya, tapi B ke cheese. Ingat, karena dia diberi tanda crash, maka naik setengah nada jadinya cheese ya. Jadinya setengah tambah setengah, jadinya berapa itu? Benar sekali, jadi interval nadanya jadi 1. Kemudian cheese ke D jadi setengah. Oke, kalian sudah mulai memahaminya? Bagus. Mudah bukan? Nah, kalian bisa mengubahnya sampai 7 crash ya. 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, hingga ke 7 crash. Nah, berikutnya untuk 3 crash sama seperti 2 crash ya caranya. Berarti berawal dari 2 crash. Ingat, bisa diingatkan kembali. Ketika kalian mengubah 1 crash, berawal dari tangga nada natural. Kemudian kalau 1 crash berawal dari tangga nada natural, 2 crash dari tanda nada 1 crash. Ingat, bukan lagi ke tangga nada natural ya, tapi tangga nada yang sesudahnya. 1 crash, kemudian 3 crash dari 2 crash, 4 crash dari 3 crash, 5 crash dari 4 crash, 6 crash dari 5 crash, 7 crash dari 6 crash. Begitu, caranya pun sama, pakai 2 kunci yang Bu Sani sudah kasih tahu. Yang pertama, cari nada kelima. Dari nada apa dulu ya? Kita harus tahu dulu. Misalkan kita mau mengubah 3 crash, berarti cari nada kelima dari 2 crash. Begitu. Kemudian cara yang kedua, beri tanda crash pada nada ke-7 setelah nada itu kamu susun. Oke, mudah bukan? Nah, kalau kalian sudah mengerti, cobalah kalian mengubah 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, hingga 7 crash di buku tugasmu. Kemudian fotokan dan kirim di Google Classroom ya. Ingat, tugasnya adalah ubahlah 3 crash hingga 7 crash pada buku yang sudah kalian siapkan. Oke, kerjakan secara mandiri ya. Jangan melihat buku, mencoba untuk merubahnya. Nah, mudah bukan? Silakan kalian memulai untuk mengerjakannya dan jangan lupa difotokan hasilnya di Google Classroom ya. Bu Sani tunggu. Sekian dari Bu Sani, jangan lupa tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, dan pastinya tetap bersemangat. Sekian dari Bu Sani.